Baik Bapak dan Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya secara pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, sukses dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan diklat daring ini. Mungkin kita akan mulai saja Pak Agung. Sebelumnya untuk Pak Ade, silakan Pak Ade, ada yang mau dilaporkan? Iya, halo. Halo Pak Budi. Silakan Pak. Mungkin untuk yang mentor hari ini ya seperti yang Pak Budi tadi sampaikan ya, mohon maaf lahir batin juga bagi semua muslim yang ada di sini dan tidak menutup kemungkinan juga bagi para peserta yang lainnya. Kalau untuk pengumuman Pak Budi belum ada ya kayaknya ya. Pengumuman untuk peserta seperti apa gitu belum ada lagi. Mungkin lanjut. Mungkin ada hal yang perlu dilaporkan. Yang perlu dilaporkan mungkin belum ada Pak. Mungkin kemarin gini, ini kan kita udah masuk ke sesi kedua ya, minggu kedua. Ada beberapa peserta yang memang mereka ada terkendala sinyal dan lain sebagainya, dan mereka ya istilahnya ya gugur karena memang di sistem kita udah di setting kalau memang tidak mengakses dengan sesuai jam, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah tugas LK1 dan LK selanjutnya itu harus sesuai tepat waktu gitu. Karena kalau itu tidak masuk, mereka jadi tidak bisa akses selanjutnya, jadi sudah tidak bisa akses kembali. Jadi mereka itu udah istilahnya jadi tersisi gitu ya. Jadi nggak bisa aktif lagi karena mereka tidak bisa mengikutinya dengan sesuai waktu gitu. Nah, mungkin jadi pelajaran buat Bapak Ibu ke depannya gitu ya. Mungkin udah dijelaskan juga di prasyarat diklat daring ini ya Pak ya. Seluruh peserta harus mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di LMS gitu. Mungkin kalau untuk selanjutnya perkembangan di LMS sekarang mungkin udah agak stabil ya. Kayak absen dan lain-lain gitu. Seperti absen sekarang juga saya sebagai admin kelas juga bisa memantau absen dan bisa mengabsenkan. Mungkin kalau ada yang lupa absen, begitu Pak. Sementara paling itu Pak Budi. Ya. Sekarang bagaimana Pak Agung tanggapannya? Mungkin ini aja Pak, karena tadi ada yang WA juga ya, mungkin karena kebatasan kuota katanya berhenti stop mereka, teman pas mau login lagi nggak bisa. Jadi kayak kalau masih ada yang masih mau akses atau masih mau belajar, minta tolong sama untuk ya dibuka aja gitu untuk belajar mah. Jadi silakan saja, nggak apa-apa lah, terlambat juga ya. Seperti itu mungkin. Mungkin itu juga Pak Agung ya yang saya mau tanyakan sebenarnya ke panitia ya, gimana ya kalau misalkan kan nggak semua nih ada yang benar-benar, mereka ada yang benar-benar memang mengikuti tapi mereka terkendala sinyal dan kuota dan lain sebagainya lah. Dan mereka kan pasti nggak bisa upload
tugas sesuai tepat waktu misalnya. Ya, Nah, akhirnya kan mereka keblok juga nggak bisa mengakses kan. Nah, itu iya. bagaimana gitu kan. Terus kalau saya lihat juga Pak, ada yang apa, untuk nilai-nilai gini, untuk nilai, input nilai kalau nggak salah ya, itu bisa Iya, diperpanjang ya ternyata sama mentornya ya sekarang ya? Kalau iya kalau bisa. Ya, misalkan saya ada belum. yang kurang dan mesti diperbaiki, bisa diperpanjang ya? Tapi berarti pribadi itu ya? Saya Tergantung belum pesertanya belum yang di oh belum ya? belum tahu itu. Mungkin nanti Ya, oh nanti tolong ditanyain. oke, nanti saya share Pak, ada tata caranya kalau nggak salah. Kemarin Kang Ujang, nge-share. Kalau nggak salah ada seperti itu, jadi kayak remedial mungkin ya, silakan diperbaiki dulu, nanti saya kasih waktu lagi mungkin gitu Pak. Kalau nggak salah sih ya, nanti coba saya share ke ya. Paling seperti itu Pak Budi. Eh, kalau lihat dari LMS itu kan di kelasnya itu masih ada 10 peserta yang belum submit. Nah, tadi Pak Ade sampaikan bahwa ada peserta yang memang belum login sama sekali. Nah, berarti kan dari 10 itu ada kita kurangi dengan yang memang belum akses sama sekali. Nah, saya Ya, pikir yang hasilnya itu tidak ada masalah kalau misalnya memang mereka masih mau upload tugas, tetapi terkendala teknis. Dan saya pikir tidak ada masalah, bisa saja japri ke mentor, kemudian di open, kemudian bisa di upload seperti itu. Karena pasti kalau yang memang tidak akses sama sekali, ya tidak akan mengumpulkan tugas. ya pasti itu udah pasti. Mungkin ini untuk yang tertinggal ya Pak Budi ya, yang ketinggalan dan memang dia benar-benar pengen melanjutkan dan mengikuti ini mungkin bisa japri langsung ke mentor mungkin begitu ya Pak, Iya, boleh. Ya, agar nanti di LMS-nya juga dibuka juga gitu Pak ya. tuh. Tuh, cuman mungkin pertimbangan nilainya itu dari mentor juga ya. Oh, mungkin disamakan mungkin sama yang tepat waktu gitu. Pak Agung, hari ini strateginya gimana Pak Agung? Baik, mau review yang kemarin aja ya Pak. Mungkin. Ya, boleh silakan Pak Agung. Ya, baik. Ntar saya siapkan dulu. Mangga Pak Agung. Pak Budi, ini masih bisa direkam nggak ya sekarang? Gimana Pak Agung? Masih bisa direkam nggak? Ini di tempat Pak Budi. Apa fasilitas rekamnya Sebetulnya rekaman otomatis itu ada, langsung ke cloud itu juga sebetulnya udah rekam otomatis, meskipun tidak direkam oleh kita. Nanti kita bisa minta ke Pak Oki hasil rekamannya yang di cloud. Kalau di sini optionnya di mana ya? Kok hilang ya? Biasanya saya suka bisa rekam di sini. Ya? Di tengah. Sebelah kanan share kalau nggak salah. Yang share ya? Sebelah kanan share yang bulat. Sebelah kanan share. Oh, sebentar. Udah nggak ada ya, sebentar.
Oh ini Atau di meeting, di menu meeting, ada nggak? meeting. Oh mati sekarang, saya hidupin dulu ya. Kayaknya sekarang nggak dihidupin. Saya rekam sendiri aja deh. Mau dari saya juga bisa Pak Bung, kalau ini udah saya rekamkan. Oke kalau gitu. Oh udah ada. Oke, Ada? sudah ada. Baik. Harus dikecilin lupanya. Saya nyalain dulu ya. Ada, saya rekam pakai ini aja. Kita mulai aja ya. Ya, enggak Pak Bung. Bentar. Share. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebenarnya ini kita masih dalam posisi Lebaran ya, Idul Fitri. Jadi saya mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu dan kepada teman-teman semua, Pak Budi, kemudian Pak Ade dan Bapak-bapak peserta diklat. Jadi hari ini kita cuman akan mereview yang kemarin saja, karena banyak dari kita yang kita di WA itu bertanya, kemudian kita coba bahas bersama-sama. Nah, kita akan review apa saja sih yang kemarin itu sering masalahnya yang sering ada di WA. Itu biasanya adalah dari pengujian. Banyak yang bertanya bagaimana mengujinya. Kita akan ulangi aja lagi ya satu persatu, karena job sheet sebagian telah diisi atau dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, jadi saya sifatnya adalah mereview. Nah, Bapak Ibu, kalau saya buka job sheet-nya yang ini. Oke. Oke, maaf. Maaf. Stop sharing dulu. Halo, tes. Bagaimana Pak Budi? Ya, dilanjut Pak Bung. Oke, baik. Saya akan kembali lagi ke tadi ya. Ini muncul tampilannya? Belum. Oke. Sharing mana di sini? Share konten. Oke. Bagaimana sekarang? Ya. Oke, baik. Kita review bahwa pengujian itu Bapak Ibu bisa melakukan melalui PC host ini sendiri ya, melakukan pengujiannya, dan kita fokus bekerja di router Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan IP tables segala macam, kita lakukannya di router. Kita akan lihat untuk pekerjaan yang pertama, yaitu IP table pada basic 1, yaitu kita melakukan input dengan, jadi kita tahu bahwa dalam IP table itu ada input, yaitu yang masuk ke dalam LAN card di
router, ada yang output, yaitu yang keluar dari LAN card menuju eksternal atau internal. Kemudian ada forward, itu adalah aturan yang akan ditetapkan. Jadi input dan output juga forward. Untuk kasus kita ini adalah IP table basic, maka kita akan melakukan hanya mengolah atau melakukan manipulasi data yang input dan output dengan aturan yang ditetapkan filter. Jadi kita tahu bahwa filter tersebut ada filter drop, ada filter reject, dan ada filter accept atau disetujui. Nah, yang akan kita lakukan pada basic 1 ini adalah IP table untuk input. Jadi sesuatu yang masuk. Jadi kalau sesuatu yang datang pasti ada sumbernya. Ya, contohnya adalah IP table input dengan sumber, ya, adalah alamat IP. Nah, kalau yang keluar biasanya ada tujuannya. IP table output tujuannya kemana? Seperti itu. Biasanya seperti itu dilakukan untuk IP table. Kita akan coba beberapa perintah di sini dan pengujiannya. Jadi saya bekerja di router. Ini sudah keluar ya, Bapak Ibu ya. Pak Budi, ini tampil ya? Ya, ada. Ya. Berarti IP table, ya, min A artinya menambahkan sebuah aturan, ya, append, kemudian aturannya apa? Input, kemudian sumbernya, sumber yang datang, yaitu 192.168. Oke, sumber yang datang itu berasal dari komputer eksternal saya. Jadi kalau saya tanya, Ini server, Pak, ya, bukan di router. kenapa Pak? Settingannya di router atau di server, Pak? Di router Pak. Ini saya lihat ini kayak di server, Pak, untuk settingannya. Oh iya, maaf, sorry. Iya, maaf. Maaf, terima kasih Pak. Ini dengan Pak siapa nih? Saya ada 2. Makasih Pak, koreksinya. Aduh. Jadi agak sulit juga di sini, lambat. Jadi harusnya di sini ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hatur nuhun. Oke. Saya tunjukkan dulu komputer saya yang akan menguji, yaitu dari komputer PC host, yaitu 1.2 ya. Jadi 1.2. Jadi saya akan blok sumber yang datang dari 1.2. IP table min A input, ya, kemudian min S 192.168.1.2, ya. Min J artinya jam, dia membandingkan apakah 1.2 yang datang atau bukan. Kalau yang datang 1.2 di drop atau boleh di reject. Tapi kalau yang datangnya 1.5 misalnya diizinkan. Ini hanya contoh. Baik, artinya pengujiannya itu dari pengujiannya itu dari luar. Kita coba untuk koneksi atau ping 1.11 karena routernya 1.11. Ya, ya, requestnya ditolak ya. Bagaimana kalau IP-nya itu selain 1.2? Ya, 1.5 ya misalnya ya. Maka kita akan coba cek ganti IP untuk jaringan eksternal saya yang ini. Kita pakai 1.5. Tadinya DHCP saya jadikan statik 1.5. Ya. Ya.
Ini sepeda mahal mah. Sepertinya Pak Agung ada kendala teknis. Ada kendala teknis. Pasifiknya. Di bulan dia 2,2. Sorry. Saking mau rada naiknya. Naik babe hayangeun. Berayeun leutik bisa digenya naik 2,6. Kan naik sejauh. Bang, mana? Weh. Yang putus jadi banyak. Cek. Halo, Pak Budi. Ya, silakan dilanjut Pak Agung. Ya, sorry, tadi putus ya. Baik, saya akan share lagi. Tadi sampai pendekatan list sudah masih terdengar tadi positif list dan negatif list. Baru sampai konfigurasi IP address di klien Pak, yang di eksternal Pak Agung. Oke, siap. Baik. Tadi baik. Untuk masalah yang negatif list dan positif list tadi sudah masih ditangkap ya, masih masih sempat muncul. Tadi sempat muncul, Baik, sempat kalau muncul gitu. itu Pak. Oke, kalau gitu saya ulangi lagi ya. Ini tampil nggak Pak sekarang? Pak. Belum Pak. Yang Belum, share-nya ya? belum Pak, belum tampil Pak Agung. Belum Pak. Kenapa nggak mau sekarang? Saya keluar dulu ya. Saya akan live dulu sebentar. Kayaknya nggak benar nih. Semuanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada salah kata atau tutur kata yang salah, Yudi sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih lebaran Bapak Ibu.
Sama-sama Pak, kami juga mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita ulangi lagi ya Pak. Sekarang kita masuk ke contoh ya, untuk contoh. Tadi kita sudah blok untuk 1.2, jadi 1.2 sudah tidak boleh masuk ya. Kita cek ya. Kemudian saya akan coba buka IP table, kembalikan lagi dengan min F, artinya, oh maaf, saya akan tampilkan min N, min F, min L untuk menampilkan ya. Ini seperti ini. Jadi di sini bisa lihat untuk menampilkan IP table min N, min V dan L ya. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat konfigurasi kita di router, yaitu NAT? Karena kita menampilkannya harus IP table, maaf, kalau melihat NAT, IP table min T NAT ya, min N, min V, min L ya. Ini baru terlihat NAT-nya, karena kita yang ditampilkan tadi hanyalah IP table filter input atau output, tapi tidak NAT. Kalau mau menampilkan yang ada NAT-nya, IP table min T NAT, kemudian min N, min V, min L ya, maka kita bisa melihat NAT. Baik, saya clear dulu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan blok ya. Contohnya IP table, kita akan min A, kemudian kita akan coba yang ini untuk memblok semua dengan ENS. Jadi LAN card-nya yang kita blok, kita akan menggunakan negative list ya, pendekatan menutup semua LAN card, kemudian hanya membuka beberapa. IP table min A input yang akan kita input, kemudian min I artinya interface, ENS 33, kemudian min J, kemudian drop. Jadi semua yang masuk ke LAN card ENS 33 apapun sumbernya akan ditutup ya. Kalau saya gunakan ping 192.168.1.11 maka dia juga tutup. Kalau saya ganti IP-nya tadi menjadi 15 pasti juga ditutup. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini pengujiannya berarti dari luar kan ke dalam. Artinya semua jaringan yang masuk ke dalam LAN card di blok. Kemudian kita akan menggunakan pendekatan negatif list ya ini. Kemudian kita akan tambahkan beberapa yang boleh. Berarti untuk menambahkan perintah lagi bisa menambahkan dengan I, artinya insert input, kemudian melalui sumber. Ya, apa sumbernya? Sumbernya adalah alamat IP, misalnya 1.2. Min J adalah accept yang pertama. Kemudian kita masuk sumber yang kedua, misalnya alamat 5. Boleh. Kalau saya buka IP table min N, min V, min L, kita lihat di sini sudah ada ya.
semua ENS33 ke jaringan, semua jaringan ini di drop ya, kemudian disetujui untuk 1, 2 ya, dan seterusnya. Kita coba cek ya, ini bisa ya. Jadi kita itu pendekatan negative list. Ini kita sudah masuk ke dalam IP Table Basic 2. Pada IP Table Basic 2 sebenarnya yang dilakukan adalah sederhana. Saya job sheet 2 revisi ya. Jadi saya kembangkan tadi dengan negative list dan positive list. Jadi sebenarnya untuk yang dua hanya sederhana, cuma memblok saja, memblok semua yang masuk ke jaringan LANCAT NS33. Tapi kita juga bisa menambahkan perintah ya, selain A ada insert yaitu I. Kita lihat di sini. IP table help. Saya gabungkan dengan less supaya bisa IP table min I chain ya, menambahkan, saya bukan maaf ya, I itu artinya chain atau rantai, menambahkan chain atau menambahkan perintah. Insert, maaf, lihat di sini, insert I chain ya, menambahkan aturan baru tambahan. Juga kita bisa menghapus satu baris tadi ya, satu baris tadi ya, with clear, yaitu dengan min D, delete mana? IP table delete ya. Contoh 15 mau saya hapus IP table min D, maaf, min D. Perintah yang tadi adalah input ya, kita tuliskan lagi sumber 192.168.1.5 min J accept. Ya, kita lihat perintahnya IP table min NVL. Maka yang tadi 15 satu baris sudah dihapus. Jadi kita bisa menghapus satu baris perintah dari IP table yang ditambahkan. Kalau untuk menghapus semua atau membersihkan seperti biasa min F ya, artinya flush. Kalau tadi cuma menghapus satu perintah. Artinya beberapa perintah ini kita bisa hanya menghapus satu baris. Selanjutnya kita akan coba untuk yang bagian B, yaitu positive list. Semuanya disetujui ya. Oke, bukan allow ya. Ini accept. Semuanya disetujui, tapi hanya beberapa komputer saja yang boleh masuk misalnya. Maka kita akan coba IP table ya, min A, min input ya, kemudian min I artinya interface, ENS33, min J artinya jam, kemudian kita accept. Semuanya boleh ya. Kalau tanpa perintah ini maka tidak ada IP table kan. Kalau ini semuanya boleh masuk. Kemudian baru kita blok IP table I. Sekarang menambahkan perintah input yang masuk, kemudian melalui sumber 192.168 yang boleh itu kan satu punya saya 12 ya. Berarti 13 tidak boleh, misalnya 1.3 min J drop ya. Kemudian 14 tidak boleh drop, 15 boleh, 16 tidak boleh, sampai terakhir misalnya 254 seperti itu ya. Jadi kita bikin beberapa, ini pendekatan positive list, lebih banyak perintahnya ya, tapi dengan negative list lebih sedikit perintahnya. Mungkin seperti itu. Kita lihat di sini IP table min NVL ya. Itu contoh untuk IP table negative list dan positive list untuk memblok satu buah. Kemudian saya akan hapus misalnya yang 254 yang terakhir ini mau saya hapus
IP table min D artinya hapus ya, min D. Kemudian apa yang dihapus yaitu input ya, ke dalam input dengan sumber 192.168.1.254 min C drop. Ya, jadi sekarang 1254 boleh connect IP table min NPL. Ya. Sekarang 1254 boleh masuk. Ya, oke. Saya clear. Selanjutnya kita akan lihat contoh lain di sini. Oke, sekarang kita bicara tentang output, sesuatu yang keluar dari IP address. Tapi ini tujuannya kita gunakan outputnya yang ke bawah ya. IP table min A output ya, output dengan IP alamat IP. Berarti kalau yang keluar itu pasti memiliki tujuan, dengan tujuan 192.168 100.1 yaitu ke server, dari luar ke server ya. Kemudian min J drop. Biasanya oke. Kemudian kita cek karena dari luar, maka tulis perintahnya adalah dari server sendiri, dari router ping 192.168.100.1 ya. Bagaimana kalau 100.10 boleh apa enggak? Kita cek. Saya punya komputer host dengan MAC address dengan IP address VMnet 1 juga. Saya akan hidupkan dulu. Ya, yang ini saya hidupkan. Komputer PC host saya punya VMnet 1. Jadi saya bisa berada di bawah. Detail ini ya 100.10. Artinya komputer ini bisa saya matikan yang wirelessnya. Oke, gak usah dimatikan ya. Biar saja kalau kita cek 100.10 saya bisa. Ya, karena yang ditutup atau di drop yang hanya dari output yang 100.1. Nah, baik, itu untuk contoh yang ketiga, yaitu kita lihat di sini contoh yang ketiga. Ya, output ya harus ada. Kalau dengan slash berarti semuanya, dengan slash 24 itu satu network ya, di drop sama. Bagaimana ngeceknya ping dari router ya. Ini mungkin saya hapus ping Google PC host ya. Mungkin kita router dari router ke internal. Kemudian ya sudah dicek. Kemudian yang keempat, kita blok menggunakan ENS 37 ya. Jadi yang ke bawah kita gunakan output. Jadi semua IP table min F ya, semua hapus dulu ya. IP table min A output. Kita tidak bisa lagi menggunakan interface ya. Kita contoh ya, ENS 37. Kalau output saya coba dulu ya, min J drop ya. Kita lihat di sini IP table untuk versi 182 can use E with hot output ya. Jadi kita harus menggunakan di sini adalah min O. Kita cek di sini IP table manual ya, manual IP table min O itu artinya opsional CDR S N P S min D jam go to Nadia. O artinya out interface name ya.
Jadi kita gunakan O. Nah, kita coba. Ping 192.168.100.10 yang tadi. Ya, nggak boleh juga. 101 juga nggak boleh. Karena yang di blok adalah yang tadi angkatnya. Kita menggunakan pendekatan apa nih? Berarti negatif list. Kemudian kita izinkan IP tabel, IP tabel min i, ya, output tujuan 192.168.100.1 min j boleh, ya. Tapping 101 sekarang boleh, tapi ke 110 masih belum boleh karena tidak diberi izin. Yaitu pendekatan negatif list, ya. Kemudian kita coba untuk port, Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan IP tabel min p input, ya. Ini untuk mendrop semua paket yang masuk, baik maupun dari langkat NS37 ataupun NS33 pasti di drop, ya. Saya akan contoh, clear dulu, ya. IP tabel, ya, min a. Oke, IP tabel, maaf, yang kita blok adalah semua, ya, tanpa langkat, ya, langsung min a input, kemudian min p, ya, kemudian tcp, maaf, seperti ini, d port misalnya 21, maaf, d port, ya, port 21, kemudian min c drop. Baik, jadi semua yang masuk maupun dari langkat Ethernet yang pertama NS33 atau NS37 akan di drop, ya. Ini port 21 adalah apa? Adalah FTP. Jadi saya cek dari atas, boleh. Saya matikan dulu. Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. FTP Suaranya hilang, Pak Gong. Suara hilang.
Suaranya masih mute, Pak.
Mic-nya. Oh iya. Oke. Tes 1 2 3. Tes. Siap. Ada Pak. Masuk ya? Masuk. Oke. Tes. Kurang besar berarti. Oke, ada apa? Udah ada. Oke. Tadi suara hilang pas sampai mana ya? Di pas mana ya? Ya, kalau gitu saya ulangi lagi ya. Udah oh aja Pak ke sana. Oke. Tadi itu Saya nggak tes ngerti. itu Bagong, tes Tes drop. FTP Oh. dari host ya, kalau nggak Iya. salah tadi. Oke. Baik, kalau gitu saya ulangi lagi ya. Dari PC. Baik, terima kasih. Sekarang masih ada suaranya nggak? Ada apa? Ada. Masih Bagong. Sudah bagus Pak. Sip. Ada kedengeran. Baik. Terima kasih. Saya kembali ya. Saya akan kosongkan lagi ya. IP table ya. Min F semuanya kosong. Artinya apa? Artinya semua bisa dilakukan untuk semua remote. Misalnya FTP untuk kirim file ya. Saya cek dulu. Menggunakan perintah. Juga nanti kita bisa menggunakan file web browser. Yang pertama saya akan coba FTP ya 192.168.1.11. Username-nya guru, password-nya guru. Ya, bisa masuk. Oke, saya akan bikin lihat filenya dengan dir, ada file namanya command test dan doc dan sebagainya. Saya kalau mau ngambil get test titik doc ya, diambil, kita quit ya, kita lihat di sini misalnya ada nggak test doc ya. Kalau saya buka pakai editor bisa dibuka ya. Baik, sekarang kita coba dari server. Dari server saya di sini bisa nggak FTP 92.168.100.254. Oh, nggak ada command FTP di sini, saya lupa. Kita harus bisa menggunakan alat yang lain. Artinya, kalau mau kita gunakan di sini sama, tapi 100. Kenapa saya gunakan 100? Karena saya punya dua LAN card di sini. Bapak Ibu sudah masih ingat, saya punya dua LAN card. Satu VMnet 1, satu lagi VMnet wireless. Satu lagi wirelessnya. Pak Agung, suara Pak Agung.
Switch audio. Nyala Pak. Masuk ya? Coba. 3 tes 1 2 3. Oh. Connect. Tes. Udah kedengeran, Pak? Udah, oke ya. Kita balik lagi. Kenapa ya suka keluar sendiri suaranya? Masih ada Pak Ade? Ada. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih Pak. Kita ulangi lagi ya. Sekarang sudah di drop ya Epitable untuk semua langkat, mau dari ENS 33 maupun 37 sudah kita drop. Ya, kita cek untuk FTP. FTP tidak mau. Ya. Kemudian dari 1.11 juga tidak mau. Ya. Itu untuk blok 1 port ya. Sekarang kita buka portnya. Maaf, saya hapus dulu. Tes. Saya hapus dulu. Saya akan tes menggunakan SSH. Oke, dengan putih dari luar eksternal bisa ya. Artinya putih menggunakan Windows bisa. Kita cek dari router. SSH root at 192.168.100.254. Ya, mau dengan guru. Oh, passwordnya root lagi ya. Saya salah. 1 2 3. Sudah bisa masuk. Sini sudah berubah sekarang. Ya, kalau mau keluar exit. Artinya kita sudah bisa masuk ke menggunakan SSH karena tidak diblok. Sekarang kita coba untuk blok router Debian. Ya. Perintahnya sama, iptable input TCP deport 21 ya. Seperti ini kan? 22. Maka kita cek di sini. Restart season. Mana restart season atau new season aja. Boleh. Saya tutup yang ini. 192.168.1.11. Ya, tidak mau. Kalau di ping tetap mau. Ya, di ping tetap mau. Tidak mau. Begitupun dari bawah. Oke, baik, saya akan buka sekarang sekali lagi. Nah, sekarang ada ceritanya, Bapak Ibu akan memiliki port itu ada 6.000 port, dan Bapak Ibu hanya mengizinkan 2 saja, ya, yang boleh masuk. Jadi pendekatan apa namanya? Pendekatan, jangan-jangan suaranya nggak ada lagi ya? Tes suara masih ada? Ada Pak. Ada. Terima kasih. Ada 6.000 port mau kita tutup dan hanya menggunakan 2 port saja yang kita boleh. Kita gunakan pendekatan negatif ya. Berarti bisa menggunakan semua perintah ini ya. Kita gunakan misalnya ya, kita bisa menggunakan perintah iptable untuk mengport ya 1 sampai 6.000 seperti ini. Oke, maaf, satu lagi ya, iptable basic 6 belum kita coba. Mohon maaf, ada yang kelewat ya. Yang basic 6 ini kita akan coba membloknya menggunakan ENS 33. Ya, jadi kalau kita lihat contoh di sini ya. Nah, oke. Job set 2. ENS 33 yang ini. Ya. Jadi khusus dari LAN-cut yang ENS 33 tidak bisa ping. Ya, tidak, tapi semuanya boleh.
Jadi semuanya SSH bisa, segala macam bisa, tapi tidak ditemukan di internet. Orang yang tidak tahu, orang yang scan dengan Nmap, orang yang ping tidak bisa tahu karena pengguna yang lain selain admin tidak tahu bahwa ada port yang dibuka, port 22 dan 21, kecuali menggunakan Nmap. Jadi kalau cuma tanpa tool biasa, ping-ping saja nggak akan ditemukan. Nah, maka kita bisa coba perintahnya, yaitu iptable, ya. Pas buka setting adapter, oh ini sekarang gimana suaranya? Nggak ada ya, saya tutup aja deh kalau gitu. Tes. Ada suaranya. Ada, Pak. Ada Kalau gitu. suaranya, Pak. Kita akan tutup ya Bapak Ibu. Jadi perintah di sini kita gunakan input untuk pangkat NS33 pada port ada protokol ICMP ya. P itu protokol ya. iptable min A. Ya, kemudian yang masuk ya input min I, interface ENS33, kemudian min P, ya langsung karena tidak tahu portnya ICMP, ya, kemudian min J kita reject. Oke, jadi setiap kita ping ke alamat 1.11 pasti destination port unclickable ya, atau kita drop ya, tidak mau, tapi SSH masih tetap jalan dan FTP masih tetap jalan. Kita cek FTP 192.168.11.1.11 masih mau. Guru ya quit. Nah, jadi tidak bisa di ping atau di tes dari luar, tidak mau ya, tapi kalau administrator tahu jadi bisa langsung. Nah, setelah itu kita diminta untuk menyimpan, khusus untuk yang ini kita minta disimpan ya. Disimpan, Bapak Ibu sudah kemarin sudah ada perintahnya di sini ya. Maaf. Di sini disimpan dengan iptable cukup save. Kalau mau lihat hasilnya, kemarin ada yang nanya, Pak ini yakin sudah di save atau belum? Nanti bisa lihat aja di sini. Ya, atau jangan menggunakan nano, gunakan less. Ya, kita coba cek. iptable. Oke, iptable save ya. iptable iptable strip save. iptable strip save. Ya, dia langsung simpan ya. Ya, kalau kita mau lihat nano di mana tadi letaknya? etc iptable versi ya. Rule 4 ya. Ya, rule 4. Rule 4, oke. Rule 4. Sebentar. Rule 4 versi 4 ya. Rule versi 4 ya. Nah, ini dia. Jadi kalau mau dihapus, bagian yang mau dihapus mana tadi? Contohnya iptable accept post routing. Nah, ini dia. Rule 4. Kok nggak ada ya? Filter output accept ya. Sebentar. X. Dan kita simpan di dalam ya, ini harusnya ini ya, input NS3 ICMP drop harusnya ada, tapi kenapa nggak ada?
ICMP drop. Itu bukan di sini. Kita cek. Karena tadi Udah dihapus ya? ya Jangan-jangan ya, saya cek dulu ya, saya simpan. Saya tulis lagi sebentar. IP table drop, kemudian IP table, kita lihat hasilnya NVL. Masih ada kan? Ada 2 malah. ada 2 betul. Ya, saya hapus 1. IP table min D ya, drop. Kemudian input min D besar ya, min D input besar, input min I ENS 33 min J maaf, ENS 33 min P ya, min P ICMP min J drop. Saya hapus 1. Ya sudah nggak ada, tinggal 1. Baik, IP table save. Oke, kita cek flash etc IP table rule ada cuma 2. Coba kita lihat versi 6. Oh, rupanya ada di versi 6 ya. Ya, kalau yang NAT masuknya ke versi ini, NAT juga ada ya, NAT juga ada ya, jadi di versi 6 ya, versi berapa, versi 6 adanya. Baik, kita lihat input. Saya nggak tahu apakah bapak-bapak pakai versi DBA-nya 9. Kalau versi 9 ada di situ biasanya, di versi 4 ya, di sini sudah ada. Jadi kalau mau dihapus 1 baris tadi bisa pakai nano etc IP table versi maaf, rule versi 6 ini ya, Di versi 4 Pak. oh maaf, sorry, ini versi 4 ya, Versi 4. rule versi 4. Kok malah nggak ada ya, tadi ada ya. Kalau pakai les malah ada. Ya. Coba pakai yang persisten filter Pak, yang ada filternya itu coba. Kayak punya kemarin nggak bisa. IP table yang pakai filter, maksudnya gimana? Iya Pak, IP tables. Yang net filter save, Iya net filter persisten net filter apakah itu? yang filter save. Kalau yang IP table save nggak kesimpan. Iya, saya kemarin pakai yang persisten itu Pak. Ya. Persisten save. Yang save satu lagi ya? Ya, Ya, betul. Betul. Net filter. Lupa saya beritanya. Spasi save. Net filter, sebentar. Table. Baik, sebentar. Ini ya. Net filter itu setahu saya waktu restart sih, waktu di restart atau di reboot itu dia masih nge-save di IP table-nya. Yang ini ya. Pakai perintah net filter precis save. Kita coba. Iya, Mana dia? Ini dia. IP table net filter restore net filter, mana restore save legacy, sebentar, precis ya, net filter precis save. Oke. Net filter precis save. Save, betul. Nggak nyala. Coba kita lihat. Les IP les FTC IP table
versi 4. Oke, benar. Ada ya? Oke, di sini ya. Coba kita cek pakai nano ya. Nano, terima kasih Pak. Baik. Ini ada di bagian bawah ya, yang disetujui. Ya. Jadi kalau mau dihapus bisa dihapus dari sini. Jadi begitu jalan lagi sudah tidak ada lagi blok. Kalau kita pakai IP table min F, maka hanya hilang sebentar. Tapi begitu komputernya hidup lagi, maka dia akan hidup lagi karena tersimpan secara apa namanya? Biasanya di sini tersimpan secara permanen ya. Kalau pakai seperti ini nanti hilang, tapi begitu makanya dihapusnya harus menggunakan nano seperti ini. Nanti kalau sudah hilang, contoh kita hapus lagi ya. Drop sampai sini kita hapus. Ya. Baik. Sudah saya hapus, Bapak Ibu. Nanti kita akan coba, Bapak Ibu coba di sini kita gunakan ada port yaitu port 1 sampai 6350. Kita hanya membuka port 21 dan 22. Jadi pertama Bapak Ibu tutup semua port yang masuk dari ENS33 ya, min P semua port yaitu port 1 sampai 6350. Kemudian di drop. Kemudian baru satu-satu dibuka. Ya. Ini saya contoh. Ya, IP table min A input ya. Kemudian kita coba input min ENS33 ya. Min I ENS33 ya, kemudian min P yang artinya protokol, min P TCP deport, min P TCP deport port 1 sampai 6000 berapa? 6350 min C drop. Artinya ada rank 1 sampai dengan 630 di drop. Kemudian IP table min I adalah insert input min I ENS 33 min P TCP deport ya, port 21 boleh, min J accept, kemudian port 22 juga accept ya. Itu artinya semua port, ada port 80 web segala macam ditutup kecuali port 22 ini ya. Kita lihat IP table min NPL ya, kita lihat semua port ya, sumber tujuan untuk apa namanya port 1 sampai 6350 ditutup termasuk ping ya. Kita cek ping 11.1 termasuk ping. Kemudian kalau ada web server ditutup ya. Kemudian hanya diizinkan 2 port, 22 dan 21. Artinya kita cek FTP apakah masih bisa. Ctrl Z FTP 192.168.11.1 maaf 1.11 ya, mau guru nah, baik Bapak Ibu, itu yang contoh ya untuk melakukan apa namanya mengerjakan mengerjakan job set 2. Terima kasih. Kita coba lagi, maksud saya terima kasih tadi sarannya untuk save ya. Jadi kalau kita lihat di modul ya, saya akan coba, saya kemarin save menggunakan apa? IP table save. Tapi lebih baik menggunakan apa Pak? Presis ya.
IP Net tabel apa? Net, net filter, net net persisten, persisten. ya, Filter Net karena filter persistent save. ya berarti di bagian bawah ini mana job sheet-nya? Loh, ini job sheet berapa nih? Job sheet 1. Ini job sheet 2. Ini lebih baik menggunakan, saya tambahkan sini ya. Apa? Net Or filter net filter Min persisten. persisten save. Ya. Baru bisa lihat di versi 4 di sini kan? Seperti itu. Persisten, Pak. Kenapa, Pak? Persisten. kurang tepat, Pak. Oke, siap. Persisten, saya copy aja dari sini. Persisten ya. Net filter. IP table. Ya, oke, seperti ini. Lebih baik kita set menggunakan net filter ini, kemudian mau lihat hasilnya ada di sini. Kemarin banyak pertanyaan ini apakah sudah bisa tersave atau belum, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu mungkin ulasan yang kemarin ya. Silakan Bapak Ibu kalau kita bisa lakukan diskusi kalau ada yang kita bisa diskusikan di sini. Pak Agung itu yang di nomor 6 Pak Agung masih menggunakan min S Pak. Nanti Nomor ganti min I Pak. Yang di Pak. Nomor 6 ini ya. Oke, min I interface. Ya betul Pak. Ini juga min I. Duanya Pak, betul. Kemudian ada juga yang nggak bisa harus pakai O, ini udah ya. Kemudian ada lagi IP table min J. Baik. Udah itu Pak. Oke ya. Nah, Bapak Ibu bisa kalau kirimkan hasilnya ya. Hasilnya diupload lagi, dan sebagian sudah saya periksa juga sama Pak Budi. Ya, kalau ada yang belum ya silahkan dikirimkan. Mungkin kalau ada terlambat nanti kata Pak adminnya kita boleh dikasih ke mentornya, boleh dikasih keleluasan untuk buka sampai kapan. Nanti kita bicarakan sama Pak Budi sampai kapan untuk buka yang belum mengisi belum mengirim job sheet. Gimana Bapak Ibu? Pak, boleh kirim ulang karena yang nomor 6 sama? Boleh. Boleh. Saya kirim ulang di grup. Coba IP table min A min input kalau rank table help manual. Boleh Pak. IP table. Oke, cari rank.
Hmm, cirinya kalau di restart perintah IP tabel tersebut hilang atau tidak. Kalau sudah kirim, Bapak Ibu, kalau sudah kirim pakai pakai IP table save biasa nggak apa-apa ya, tapi kalau yang belum boleh menggunakan yang IP presis tadi. Sudah kirim tugas pakai IP table save nggak apa-apa. Rank IP table rank IP. Oh ini ya, SLC langit. Nggak apa-apa. Kalau sudah kirim pakai IP table save nggak apa-apa Pak. Yang penting sudah kirim dulu ya. Tapi yang belum nanti silakan menggunakan IP table presis ya. SRC rank IP. Strip SRC. SRC oh IP rank dulu. UM satu pakai strip deh.
MIUI-nya nggak ada. Bisa. M. Nanti semuanya saya kirim ya ke grup WhatsApp tentang apa yang tadi IP tabel yang notepad catatan. Nanti saya kirim. IP tabel min M, IP rank. Ada ada di untuk yang apa tadi yang honeypot ya, honeypot Bapak Ibu, honeypot bisa buka di apa namanya, dibuka di presentasi yang kemarin itu bagian akhir ada di situ, tapi tidak ada job sheet-nya karena tidak di modulnya sendiri tidak dibahas tentang itu. Jadi itu untuk tambahan saja bagaimana mencoba honeypot. Bapak Ibu bisa ada job sheet-nya, tidak ada job sheet-nya, ada di presentasi yang kemarin ada ya. Saya akan contohkan. Baik, saya contohkan untuk yang IP tab yang Kali Linux yang honeypot ya. Sebentar saya buka dulu. Share-nya mana? Share-nya mana? Share. Ini dia. Untuk yang IDS ada sih sebentar nanti, tapi nanti pas waktunya aja kita akan coba jalankan yang IDS. Saya buka dulu.
buka ini. Baik, ini yang honeypot Bapak Ibu. Nanti pakainya adalah Penbox. Jadi Bapak Ibu bisa downloadnya di sini di menggunakan apa tadi Kali Linux ya, widget ya, tinggal diambil ini. Nah, saya akan contohkan sih sebenarnya, cuman Kali Linuxnya kok belum hidup. Saya hidupkan dulu ya. Karena memorinya terbatas, jadi jalannya satu-satu. Ya, meskipun kita lengkap, dijalankannya satu-satu. Jadi router dengan Debian, sekarang router dengan Kali Linux. Ya. Keluar. Ya, yang ini saya sudah kirim ya kemarin kan. Bapak Ibu bisa uji coba sendiri untuk honeypot ya. Karena di modul sendiri itu tidak ada apa namanya, tidak dibuatkan jobs, tidak dibuatkan untuk tugas untuk menjadi materi pembelajaran, hanya perkenalan saja bahwa ada honeypot seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu bisa coba sendiri dengan menginstal sendiri. Baik, saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu, kalau menggunakan VMware, Bapak Ibu bisa simpan simpan kondisi seperti kalau kita di Windows ada sistem restore ya. Kalau di Windows itu ada Windows yang real, itu ada sistem restore. Kalau di virtual machine ada sistem namanya bisa simpan kondisi yang paling baik. Kemudian kalau ada masalah nanti kembali lagi. Contohnya dengan cara gini misalnya, VM, kemudian snapshot, bikin snapshot manager misalnya. Nah ini saya sudah bikin beberapa snapshot. Jadi ada fresh install, ada update, ada install configure, dan sekarang posisi ada di sini. Nanti kalau ada problem, kita bisa kembali lagi, tinggal klik ke sini, kemudian go to, maka akan kembali seperti semula. Di mana kita membuat restore point-nya atau titik pentingnya. Atau misalnya setelah diupdate di sini, ya, maka go to. Jadi kalau ada masalah di konfigurasi sudah mulai amburadul, semua nggak jalan, kembalikan lagi aja ke sistem yang awal, maka fresh lagi seperti itu. Ya, contohnya di sini, ya, saya akan kembali ke sistem yang lama. Ya, sebelumnya saya simpan dulu di sini bahwa sistem yang baru saya tag snapshot dulu. Ya, snapshot 4 saya bikin main yang punya cepat tapi yang punya cepat attack ya. cepat habis. Saya simpan dulu. Nah, biar nanti saya bisa kembali ke titik tersebut. Dia juga pesan jadi HPP untung dari itu
Kemudian saya bisa kembali ke setelah update, go to, mana go to? Atau, oke, go to. Ya. Jadi ada juga di sini yang telah jadi honeypot-nya. Jadi saya kembali ke, jadi nanti konfigurasi apapun di dalam Debian Bapak atau Kali Linux Bapak lebih baik dibuatkan stack snapshot setiap kali ada menyelesaikan suatu tugas, stack snapshot dan seterusnya. Jadi sekarang kondisi adalah setelah update Kali Linux. Put. Satu, dua, tiga. Baik, sekarang sudah sampai sini. apt etc ini di SSH restart. Oke. Satu 192.168.1.3. Baik, saya akan remote saja supaya bisa copy paste. 1.3 itu apa? IP DDR. Oh, 100.3, maaf. New session 192.168.100.3. Saya persiapkan dulu. Oke. Root 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan kita install apa namanya honeypot. Suara saya kedengeran nggak? Oke, kedengaran. Oke. Baik. Yang pertama yaitu Bapak bisa install ini di get. Ya. Saya copy saja. Kita harus install Penbox ya, karena banyak ya. Ya, otomatis. Oke, selesai. Kita cek di sini. Penbox sudah ada belum? Penbox 18 target ya. Nah, itu masih di zip. Kita buka dengan perintah ini. Tar -xzf, nama filenya adalah pakai huruf Penbox. ls -l, kita lihat Penbox yang sudah dibuka filenya adalah yang warna biru. Kalau ini masih bentuk zip ya. Kita masuk cd Penbox 18. Kemudian untuk konfigurasi kita bisa menggunakan atau menjalankan program di Linux, kita menggunakan titik garis miring itu untuk eksekusi file ya. File yang kita lihat ls biasanya filenya berwarna hijau ya. Yang warna hijau ini file executable, file eksekusi ya. Jadi cara menjalankannya titik garis miring Penbox, enter. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pilihan, ada kriptografi, ada network tool, ada web dan sebagainya. Bapak Ibu kalau di sini pilih nomor 2, yaitu network tool. Ya. Kemudian di sini ada pilihan lagi, pilihan ya, pilihan berapa setelah itu? Pilihan 3, ya, yaitu honeypot ya. Kemudian untuk fast auto, contohnya pilih 1. Ya, ini konfigurasi apa namanya disediakan langsung. Kalau yang 2 kita bikin manual. Kita pilih yang 2 aja ya, manual. Insert port to open, port berapa yang mau kita buka? Contohnya port 22 seperti ini, atau port 80 boleh ya.
Kemudian masukkan pesannya yang salah ya. Anda berada dalam sistem misalnya seperti ini. Ya. Save log ya. Kemudian dia otomatis akan menyimpan di sini ya. Kita cek dengan tadi port 80 ya. Kita cek dengan 192, 168, 100. Oke. Titik 3 ya. Maaf, titik 3. Oke, saya cek lagi sekali lagi. Default, oke, enter default. Udah. Oke, yes. Nah, dia akan bunyi beep ya bahwa ada yang menyusup. On port 80. Oke, sudah kita cek sekarang. Nah, dia. Anda berada di dalam sistem. Jadi sengaja disediakan supaya dihack honeypot itu, supaya dia masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian kita cek di sini bahwa ada yang masuk dari window ya, get dari alamat Nadia, bahwa ada yang masuk dari alamat 100.10 yaitu komputer PC host ya. Contoh, kita ulangi lagi ya, pilih 2 ya, pilih 2, setelah itu pilih 3, kita coba port yang lain, nomor 2 manual, kemudian open port, yaitu contohnya saya akan buka port 21 ya, insert fast message, Anda silahkan FTP misalnya, FTP, kemudian save login ya, default port iya, aktif bunyi, kalau ada yang masuk bunyi yes ya. Kemudian kita cek di sini FTP 192, 168, 103. Kita lihat di sini intrusion attempt, ada yang masuk dari 100. Kemudian tes atau login bisa nggak? Cuma sampai situ saja ya. Baik, mungkin itu contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa gali lagi informasi tentang honeypot ini. Yang bahan bacaan sesi 2 beda Pak. Gimana nih maksudnya? Beda banyak. Itu banyak sebenarnya. Oh, Bang. Iya, insya Allah buka. Halo Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya sudah jam 10 ya. Sebentar lagi kita kayaknya untuk materi ini kita cukupkan saja. Saya kembalikan ke Pak Ade sebagai moderator. Silakan Bapak Ibu nanti yang sudah upload tugas nggak usah direvisi ya. Tapi kalau yang belum sama sekali silakan di-upload biar saya periksa hari ini. Kemudian kalau ada belum selesai juga mungkin nanti saya kasih kesempatan waktu sama Pak Budi untuk memperpanjangnya. Saya komunikasiin dulu dengan pihak manajemen bagaimana. Baik Bapak Ibu, kalau begitu saya ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu kalau ada keperluan bisa tinggalkan Vicon ini. Kalau Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Mau ditambahkan? Ya, jadi kalau lihat dari LMS itu baru 44 peserta yang udah submit.
tugas sesi 2, berarti masih ada sekitar 20-an yang belum. Nah, kalau lihat dari hitungan mundur waktu itu tinggal 13 jam lagi. Namun kalau kemarin kita udah dapat petunjuk mengenai pengumpulan tugas, sepertinya memungkinkan kalau misalnya misalnya kalau sampai akhir waktu belum sempat kumpulkan tugas, tapi dengan metode meng-attempt ulang, jadi artinya mensubmit ulang. Nanti kita coba saja. Ini sementara tidak dibuka perpanjangan waktu, tapi kalau misalnya sampai besok masih ada, artinya keburu ketutup dan mau kumpul tugas, nanti bisa japri ke saya atau ke Pak Agung. Nanti kita coba buka attempt-nya untuk supaya bisa di-uploadkan tugasnya dengan tanpa memperpanjang waktu waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Pak Ade, Ya, halo Pak Budi. seperti itu kan maksudnya ya yang di panduan itu? Ya, mungkin seperti itu, Pak. Jadi itu kayaknya buat kumpul tugas tapi ada perbaikan dan bisa ngupload lagi ya, kalau nggak salah seperti itu sih. Kalau lihat dari panduan tata cara itunya ya. Tapi mungkin Ya maksudnya kan begini, kalau misalnya yang pola itu bisa diterapkan juga kalau memang ada yang terlambat, kita bisa tahu pola itu bisa digunakan atau tidak gitu, tanpa memperpanjang waktu akhir pengumpulan tugasnya. betul, Pak. Jadi nanti dibukakan yang terlambat, nanti dibukakan khusus untuk yang terlambat mungkin Pak ya, secara pribadi masing-masing ya Pak ya. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada yang akan ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Cukup Pak, terima kasih materinya dan coffee-connya. Baik Pak Ade, Ya, kalau begitu mohon Pak Ade yang menutupnya, tetapi ini volumenya tolong diperbesar karena terlalu kecil. Suaranya kecil ya Pak. Bentar. Halo. Bentar. Halo. Ya, silakan Pak Ade. Siap. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada yang lagi mau ditanyakan ya, untuk mentoring sesi ke berapa ini, mungkin sesi kedua di sesi kedua di akhir ini juga hari akhir untuk pengumpulan tugas sesi keduanya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya tepat waktu, dan seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, bagi yang belum bisa atau tepat waktu mengumpulkan, harap hubungi langsung ke Pak Budi atau ke Pak Agung untuk pengumpulan tugasnya, nanti diberitahukan caranya. Dan saya mengingatkan kembali tadi ada acara untuk Vicon event di Webex dengan narasumber itu dari Pak Sesditjen ya, sama dari saya lihat dari Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud ya. Saya harap Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan acara mentoring ini, karena kemungkinan untuk mentoring di sesi ketiga katanya mungkin jadi diganti oleh Vicon kegiatan ini ya, mengenai pola diklat daring dan
diklat mode daring yang dilaksanakan di PM4TKBM. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti lewat Webex untuk bisa berinteraksi mungkin ya kalau dapat kesempatan untuk bertanya atau sharing. Atau jika ingin hanya menyaksikan saja, bisa mengikuti streaming YouTube-nya. Itu udah di-share di grup, nanti silakan Bapak Ibu ikuti saja. Itu udah tertera ya, tanggal dan waktunya. Baik, kalau begitu saya tutup saja ya untuk sesi video conference mentoring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.